Bung Rismond Sianipar, betul ya? Betul, Atau Bang. RHS nih? RS katanya yang dilaporkan. RS, Ya. berarti ada 2 RS dong berarti. Iya, Pak Roy Suryo dan saya. Luar biasa, terima kasih udah hadir di sini Terima ya. kasih kembali. Bang. Waduh, lawannya nih nggak tanggung-tanggung nih, mantan Presiden RI. Iya. Dan ini mantan presidennya 10 tahun berkuasa lagi. Mm. Waduh, tapi ini kan proses sebelum beliau selesai ya? Kalau Atau saya, sesudahnya? kalau saya menganalisanya pada saat sudah selesai. Selesai. Oke. Bukan intensional, bukan. Memang tugas saya untuk menganalisa apa yang ada di publik. Gitu. Jadi tidak ada direncanakan bahwa ini harus gini, harus kapan, begitu tidak ada. Bang. Kenapa tertarik untuk menganalisa ini? Ya memang karena mata jeli kita ya. Saya 30 tahun di bidang ini. Ya ketika Dekan ya, Dr. Sigit Sunarta melakukan konversi kan diperlihatkan fotokopi jasanya Pak Jokowi, terus diperlihatkan juga lembar pengesahan skripsinya. Nah, terus saya periksa itu frame demi frame, lalu saya analisa pencocokan fontnya dan menggunakan string matching maupun deep learning, ya sudah confirm. Jadi kalau ini dibawa-bawa ke politik, saya kira kurang tepat ya. Jadi ini nggak ada unsur politik. Nggak ada urusannya dengan politik. Terminologi asli dan palsu itu di wilayah akademik juga. Jadi di situ ada otentik dan fake. The fake analisis itu adalah sebuah bidang di dalam forensik. Jadi tidak ada kaitannya dengan politik. Lagi pula kan Pak Jokowi udah selesai ya. Maksudnya artinya kan ya artinya kalau mau menjatuhkan nggak ada ya intention politiknya kan. Karena kan kalau dia masih berkuasa ada proses kayak gini mungkin ada politiknya unsurnya ya. Tapi kalau ini benar-benar pure akademik ya. Iya. Motivasinya adalah supaya nanti ke depan tidak ada lagi presiden seperti ini gitu loh. Presiden buruk bahwa terjadi maladministrasi. Jadi KPU bisa lebih bekerja keras untuk memeriksa dokumen-dokumen, bukan hanya di atas meja, tetapi pergi ke lapangan. Terus tanyakan ahli ini fake atau otentik kan begitu, Bang. Kalau Mas Roy itu kan lulusan UGM, Dr. Tifa juga lulusan UGM. Kalau Mas Rismond ini, Bung Rismond ini lulusan UGM asli ya. Jadi emang sebenarnya UGM, maksudnya istilahnya alma mater UGM yang peduli ya, tentang keberadaannya ataupun reputasi UGM di mata publik. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bukan ada angle untuk kemudian mendiskreditkan UGM juga, justru malah sebenarnya ingin melindungi UGM daripada persoalan-persoalan seperti ini ya. Kira-kira seperti itu. Ya? Memang UGM yang mengeluarkan ijazah, tetapi UGM juga harus tunduk pada kebenaran ilmiah. Jadi kebenaran ilmiah itu yang lebih absolut, lebih berotoritas daripada statement dari pejabat negara ataupun pejabat perguruan tinggi gitu. Karena begini, Bang. Kalau teknologi yang belum ada digunakan, belum lahir, tetapi digunakan tahun 1985, itu kan kebenaran ilmiahnya absolut fake. Absolut palsu. Makanya saya bilang, fake maupun otentik itu terminologi ilmiah, bukan terminologi politik. Jangan dibawa-bawa ke arah situ. Karena ada studi tentang fake analysis, itu advance itu. Bidang advance dalam akademik gitu. Oh, luar biasa ya. Nah, ini kan tiba-tiba ada retaliasi, atau istilahnya serangan balik lah kalau dalam bahasa kerennya gitu ya. Nggak takut tuh Bung Rismond. Ini kan yang dihadapin nih mantan presiden nih, nggak main-main gitu. Sepanjang yang kita berikan adalah kajian-kajian ilmiah dan itu masuk akal di kalangan orang maupun terutama ini mereka yang pernah menulis skripsi di tahun sebegitu ya, tahun 1985, mereka akan membuka lagi skripsinya. Oh iya, lembar pengesahan skripsi saya mesin ketik karena memang teknologi saat itu yang ada cuma itu. Iya. Brothers itu kan pakai tenaga uap. Ada sister lagi brother. Ya kan? Kok bisa di UGM yang kampus rakyat itu pakai teknologi sudah sangat tinggi, prosesor Microsoft Office di Microsoft ya operating sistemnya. Dan itu sejak 1992. Teknologinya juga sudah Windows 3.1.1 aja 1990-an ya. Ada algoritma penyesuaian kata. Tapi 85 udah ada WordStar ya? WordStar 3 kalau nggak salah. WordStar, WordPerfect sudah ada, terus Keywriter lah tulisannya, Keywriter bacanya. 1986. Itu sudah ada memang, tetapi jarang lah. Bukan, Bang. Tetapi ketika font itu diperbesar atau dicetak, tepi-tepinya itu bergerigi, Bang. Matrix, matrix ya. Pakai dot matrix pula. Teknologi saat itu pun sudah langka 1985 pakai printer. Iya, gitu. Jadi makanya saya bilang kalau ini digeret-geret ke politik salah. Makanya tanyakan ahlinya. Apakah otentik dan fake itu terminologi ilmiah atau enggak? Ya, palsu atau asli itu terminologi ilmiah. Dan itu kajian begitu loh. Gitu, Bang. Sudah ada pendamping hukum? Sudah banyak yang mengajukan dirinya. Jadi maksudnya nanti akan maju sebagai tim atau orang per orang atau bagaimana rencananya? Mudah-mudahan tim ya, karena kita juga datang ke UGM kemarin sebagai tim juga. Ya. Jadi nanti ada satu tim kuasa hukum yang mewakili tim juga ya. Oke. Udah ada strategi kira-kira untuk, ya maksudnya bukan strategi lah, artinya
kira-kira nanti di dalam konteks fakta hukumnya tuh kan katanya dituntut pasal berapa? 110 ya? 160. 160. Penghasutan. Oh, penghasutan malah ya? Bukan 110 ya? Mungkin kalau 110 pencemaran nama baik kan? Iya. Ini 160. Kayaknya dari pencemaran nama baik. Ujaran kebencian itu ya? Iya. Ujaran penghasutan. Penghasutan. Iya, maksudnya larinya ke situ nanti. Iya. Emang menghasut siapa ya? Kita menghasut dalam definisi maksudnya, positif. Ya, bukan, maksud saya itu menghasut siapa? Kan ini kan bertarung di dalam ranah akademik, benar atau salah, terus kemudian juga ada basis logika saintifiknya. Menghasut di mana ya? Saya nggak ngerti itu. Iya, mungkin menghasut karena mereka tidak suka kajian ilmiah tersebut. Gitu. Kalau mereka suka dan tertantang harusnya, pihak dari Pak Joko Widodo harusnya ya memakai juga ahli yang mengatakan bahwa kajian kami salah. Gitu. Kan ilmuwan boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Baru kita pertentangkan di situ. Atau kita adakan perdebatan ilmiah secara live, bertemu face to face. Itu yang membuat masyarakat kita lebih dewasa begitu harusnya. Untuk mendapati kajian-kajian ilmiah di ruang-ruang publik. Jadi bukan dikit-dikit karena tidak suka dengan kajian ilmiah tersebut disebut penghasutan. Padahal kita nggak ada kerusakan apapun di UGM. Bahkan UGM membela kan sebetulnya, nggak terhasut juga. Tidak terhasut juga. Bahkan membela kan sebenarnya. Dan nggak ada gedung yang rusak, nggak ada bunga yang dicabut dan lain-lain. Semua tertib. Dan saya lihat mereka-mereka yang dari tim TPUA ya, meskipun saya tidak berkoordinasi apapun dengan tim TPUA, itu mereka orang-orang yang well educated. Iya. Nah, dari perspektifnya Bung Rismon sendiri, di dalam konteks melihat UGM ini, dengan cara mereka kemudian menyampaikan fakta-fakta yang ada, bukti-bukti yang ada, itu mereka kira-kira sudah terpengaruh atau masih mempunyai objektivitas? Ini kita silakan, ini opini aja ya. Opininya, indikasinya ya menutupi ya. Menutupi. Karena begini, harusnya kan ketika kita datang, ya mereka kan menyediakan ahli juga harusnya, mendampingi mereka. Baru terjadi di sana perdebatan ilmiah. Karena ada teknik di sana, teknik elektro. Ya oke, bagaimana kira-kira merekonstruksi lembar pengesahan skripsi yang sedemikian cantiknya dengan teknologi font yang sudah sedemikian tinggi pada tahun 1985. Saya juga pingin technical opinion dari mereka gitu. Tetapi itu tidak ada, Bang. Yang ada adalah mereka tidak menyediakan apapun dokumen di depan mereka, hanya sekedar buku tulis dan menantang jika mau membuka ini dokumen ya di pengadilan kan cuma begitu. Ada satu fakta yang dimunculin, yaitu skripsinya diberikan oleh UGM kan, sebenarnya kasih lihat kan. Dan Mas Roy sempat scan katanya dengan kamera yang bagus dan lain-lain itu. Nah, pertanyaan saya, UGM punya barang ini tuh, kalau misalnya, mohon maaf nih ya, kalau misalnya ini palsu ataupun rekayasa yang tadi disampaikan gitu, UGM akan kena dong nih. Jelas, makanya saya bilang UGM harus jujur. Karena you cannot cheat the evolution of technology. Kalian walaupun universitas yang terbaik sekalipun tidak akan pernah bisa membohongi evolusi teknologi. Itu ada catatan yang sangat ketat. Mereka, perkembangan mereka itu tercatat dengan dengan administrasi yang super ketat. Jadi nggak mungkin, saya bilang. Makanya tidak bisa mereka menjawab, Bang, pada saat pertemuan itu. Bagaimana mungkin lembar pengesahan skripsi seperti ini diproduksi tahun 1985? Coba technical opinion dari ahli dari UGM nggak bisa gitu. Terus ada juga fakta bahwa fakta pembohongan juga, mereka menyajikan satu lagi skripsi dari atas nama temannya Pak Jokowi, katanya atas nama Saminuddin Baroritou. Itulah yang kami tampilkan, ternyata bukan skripsi tapi tesis. Jadi mereka mengungkapkan fakta pembohongan lagi UGM itu supaya sama dengan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang sudah teknologi fontnya sudah sangat tinggi, yang tidak sesuai pada zaman 1985. Tetapi kedapatan lagi di situ tesis, bukan skripsi, dan secara administratif tidak pas, tidak lengkap, hanya ditandatangani dosen pembimbing, pengujinya kosong, dekannya kosong. UGM itu bukan kampus abal-abal. Iyalah. Ketat secara administratif, nggak boleh lulus kalau ini nggak lengkap tanda tangannya. Jangan membodohi UGM. Gitu. Saya berasal dari sana. Minum dulu, Bang. Silahkan, santai aja. Harus terhormat lah sebagai basis daripada pemikiran-pemikiran akademik, sumber daripada ilmu pengetahuan. Kampus itu harus objektif dan harus transparan di dalam konteks menyampaikan apapun juga, terutama dalam isu-isu yang berhubungan dengan masalah ijazah ini ya. Karena nggak main-main. Kalau nggak nanti semua orang bisa ya nyuruh-nyuruh orang buat ijazah kan, susah juga kan. Kalau ijazah kan nggak pernah ada kalau tidak proses A sampai Z, proses akademik itu kan, Bang. Dan saya tanyakan juga ya, catatan akademik KKN, kuliah kerja nyata, katanya masih dicari. Kan kacau, menganggap bahwa Pak Joko Widodo sudah menyelesaikan studinya, tapi tidak ada catatan akademik KKN. Itu berarti tidak ada atau belum ada. Silakan dicari, dan itu harus dihadirkan di persidangan. Iya. Nah, kalau mohon maaf nih ya, saya sebagai orang yang cuma memantau dari luar gitu, melihat kan orang bilang kenapa sih Pak Jokowi nggak langsung transparan aja ya? Kalau misalnya memang benar ada, udah transparan aja gitu, kasih lihat. Kan sebetulnya udah selesai semuanya.
kenapa tiba-tiba jadi agak sulit gitu mengeluarkan bukti otentik? Jadi kecurigaannya apa kira-kira Bung Rismon? Kecurigaannya karena memang ada yang ditutup-tutupi, Bang. Jadi kalau seorang alumnus Gadjah Mada harusnya ya bangga lah. Bangga kan? Itu pencapaian personal atau pencapaian akademik yang luar biasa, lulus dari Fakultas Kehutanan UGM yang saat itu masuknya pun susah dan keluarnya lebih susah gitu loh. Jadi kalau seperti ini kan opini masyarakat tentu berkembang. Kenapa takut? Berarti ada yang ditutupi gitu loh. Harusnya ya serahkan aja ke ahli. Ya, berbagai kalangan untuk diuji, bukan hanya teknologi digitalnya, tetapi ya teknologi kertasnya ya, usia kertas, usia tinta, pencocokan tanda tangan dan lainnya. Ya selesai masalah, begitu loh. Ilmuwan boleh salah, ilmuwan boleh salah, tetapi jangan bohong. Gitu. Kalau saya jadi UGM, ini minta maaf nih ya, saya punya lulusan seorang presiden loh, 2 periode. Kira-kira kalau saya jadi UGM, saya buat mengabadikan itu ijazah dan kemudian saya pamerin. Sama seperti betul nggak? Ijazah Dr. Muhammad Hatta, kan? Bung Hatta di Erasmus University Rotterdam. Bayangkan kan? Itu negara orang tuh, bangga dengan achievement daripada lulusan yang ada di negara lain. Iya, makanya harusnya bahkan dibuat tugu, dibuat ruang perpustakaan atas nama Joko Widodo, dipajang besar-besar ijazahnya, keren kan? Histori akademiknya juga diceritakan. Ini malah ditutup, malah ketemu di pengadilan. Ini yang makin membuat kita something fishy di sini. Gitu loh, Bang. Kan bisa memberikan inspirasi tuh kepada mahasiswa UGM yang lain ya. Iya, bahkan dari masyarakat Indonesia jadi pengen masuk UGM. Iya, 300 ribuan alumni UGM hanya 1. Alumni UGM yang jadi presiden 2 periode 10 tahun. Itu apa ditutupi? Harusnya dibanggakan loh. Belum ada kan sebelumnya kan? Belum ada. Sejarah. Aduh. Ini kalau ini jadi monumental banget sebetulnya ya. Tapi jadi polemik yang agak aneh juga gitu ya. Nah, oke. Sekarang sudah dilayangkan itunya laporannya. Kira-kira proses untuk berhadapan di pengadilan kapan tuh ya? Kalau prosesnya sekarang dimasukkan itu? Saya kurang tahu, Bang, tapi masih bincang-bincang dengan para ahli hukum nanti ya. Karena tadi itu mereka menggiring bahwa palsu itu terminologi politik, terminologi palsu apa? Itu definisi mereka. Palsu itu adalah terminologi forensik. Iya, forensik. Itu ada otentik dan fake, ada 2 begitu loh. Jadi mereka menggiring seolah-olah statement uji ilmiah palsu itu adalah penghasutan. Makanya saya minta tanyakan dulu pada ahlinya. Palsu itu dan asli, otentik atau fake itu terminologi ilmiah enggak? Maka jangan ini ya tanpa dasar, tanya dulu kepada ahlinya mereka, gitu Bang. Iya. Kekuatan di dalam konteks nanti faktanya ya, basis-basis apa yang akan menjadi bukti-bukti bahwa ini memang mengarah kepada sesuatu yang palsu. Apakah di dalam konteks itu dari fotonya atau kemudian banyak kan orang yang nyocokin fotonya tuh pakai AI segala dan lain-lain. Nah, itu temuannya juga memang agak mengagetkan. Nah, kalau Bung Rismon apa pendekatannya kira-kira? Ya, karena memang tidak ada versi digital dari analog yang dimiliki langsung dari Pak Joko Widodo. Ya. Jadi yang kita analisa adalah yang bersebar aja. Yang ijazah katanya disebarkan oleh kader PSI, kan begitu. Yang dibilang asli. Ya kan, Bang? Nah, itulah kita periksa. Karena itu satu-satunya sumber yang mengatakan itu mengklaim asli. Kita periksa ELA-nya, ya kan, error level analisisnya, sebaran kompresinya. Ini Partai Solidaritas. Partai Solidaritas Indonesia, supaya clear nih. Sekarang PSI ada lain-lain nih. Oh, ada banyak ya, Bang? Pasti Sosialis Indonesia yang zaman dulu juga ada kan. Gitu. Supaya jangan salah gitu. Jadi kader PSI kan Partai Solidaritas Indonesia ya. Di akun X-nya kan dikatakan bahwa ini asli supaya kalian tenang berlebaran atau bagaimana kan gitu kan. Terus itu kita periksa. Apapun yang disebarkan dan diklaim asli ya kita periksa lewat teknik dasar. Teknik dasarnya error level analisis untuk ELA itu ya. Iya, ELA itu untuk mendeteksi sebaran-sebaran kompresi ada nggak turun naiknya gitu. Nah, kalau sebarannya turun naik maka terdeteksi sudah diedit kan begitu. Nah, menurut ELA ya memang esitis memang sangat berpotensial itu hasil editan. Jadi terus berikutnya kita analisa juga sebaran intensitas kanal red, green dan blue yang stempel itu menimpa jas hitam atau enggak, ternyata enggak. Jadi dari sumber yang diklaim oleh kader PSI itu katanya asli, tetapi dari analisis digital itu mengatakan palsu gitu karena Oke, kalau nanti ini kan kita nggak tahu ya outcome-nya, nanti mudah-mudahan semua tercerahkan dan kebenaran yang akan muncul. Kalau katakanlah terbukti palsu, si kader-kader ini kena undang-undang ITE ya kira-kira ya. Menyebarkan sesuatu yang palsu. Apalagi yang disebarkan oleh kader PSI ini ternyata berbeda dengan yang ada dari aslinya. Kan gitu, itu udah hoax, udah macam-macam, udah kena. Iya, Bang. Tetapi kenapa saya yakin itu palsu? Tadi itu
Karena kembali lagi ke lembar pengesahan skripsi. Orang kan nggak mungkin bisa pegang ijazah tanpa ada ujian skripsi, kan gitu Bang. Di lembar pengesahan skripsi nggak ada dewan penguji, Abang lihatlah dulu skripsi Abang kan. Kan ada tanda tangan penguji. Mohon maaf, saya nggak skripsi karena saya lulusnya di luar, jadi saya nggak. Oh berarti apa Bang? Thesis? Enggak, saya tugas akhir aja namanya. Oh final report aja. Oh final report dari tugas akhirnya gitu. Tapi kalau di konteks di UGM terutama yang sangat ketat administrasinya, itu nggak mungkin kita itu masuk di dalam daftar wisuda yang akan diwisuda, yaitu ada tanda tangan dekan, daftar yudisium itu tanpa ini lengkap catatan tanda tangan penguji, pembimbing maupun dekan atau ketua jurusan. Dari situ saja ya cacat administrasi itu sudah salah sebenarnya. Belum lagi teknologi tadi uji lainnya. Kalau tesis itu memang di Indonesia, saya di luar negeri juga, lulusnya di London juga di Imperial College. Itu juga ada berita acara. Karena kan pengujinya bukan dari dalam aja. Iya kan? Profesor-profesor dari luar juga datang. Wah, itu dihantamnya gitu macam-macam tuh. Nggak main-main gitu. Walaupun yang nontonnya orang-orang cuma Imperial aja, tapi yang ngujinya tuh ada eksternal ya, Bang. Eksternal examiner itu. Itu yang paling ngeri. Kalau yang ini udah pada kenal. Yang dari luar ini kan main hantam. Kita harus bisa jawab semua. Ini kalau kemudian ini yang dari dalam aja nggak jelas. Makanya saya bilang sebenarnya masalah ini ada satu yang paling cepat adalah kejujuran UGM sendiri. Kejujuran UGM bahwa katakanlah kalau memang ini misalnya drop out ya drop out, tapi jangan menutupi lagi kebohongan itu, sama seperti yang saya bilang lembar pengesahan skripsi yang katanya teman Joko Widodo ternyata itu tulisannya tesis untuk magister. Terus teknologi yang sudah sangat modern ini kan menutupi lagi kebohongan dengan kebohongan yang lain, malah hancur nama UGM Bang. Begini. Kita tidak terima materi kita dipakai untuk urusan-urusan begini. Malah ada upaya politisasi di situ ya sebetulnya. Gitu Bang. Jadi bukan dari teman-teman yang ingin membuktikan ke asli apa palsunya ini yang politik, malah yang UGM-nya dipolitisasi dong kalau kayak gitu. Karena sampai mereka berani pasang badan lah gitu istilahnya ya. UGM sendiri pun sebenarnya bisa membuat task force misalnya semacam internal gitu, investigator dari ahli-ahli di UGM kan banyak ribuan gitu. Ya sudah biarkan mereka bekerja dulu secara internal dan umumkan ke publik. Ini dari ahli kami begitu. Tapi itu tidak dilakukan Bang. Dan sebetulnya UGM itu kan nggak terdiri dari 1-2 orang. Ada dewan-dewan, ya macam-macam dewan di dalamnya lah. Artinya kayak UI aja, guru-guru besarnya akhirnya kemudian melihat kasus Bahlil itu misalnya, kemudian langsung memberikan opininya kan, langsung akhirnya direvisi semua, dibuat istilahnya tuh penyelamatan lah di dalam konteks reputasi gitu ya. Nah ini UGM belum tuh kelihatannya di situ. Saya nggak ngerti juga tuh. Harusnya secepatnya untuk menyelamatkan UGM. Nah, kita masuk agak sedikit detail nih. Saya nggak tahu, sempat baca nggak skripsi itu. Artinya kan kalau kita logika berpikir tadi secara secara forensiknya misalnya asli atau palsu, tapi secara keilmuan saya bukan orang kehutanan, jadi saya juga nggak tahu. Mungkin Bung Rismon juga bukan ya. Nah, jadi nanti mungkin kita harus tanya nih ke orang-orang kehutanan, ini masuk akal nggak skripsinya? Jangan-jangan kalau kita runut ceritanya justru malah aneh nih penemuannya, jangan hanya sekedar laporan PKL ya kan Bang? Bisa jadi kan. Itu dia. Nggak sempat dilihat ya kemarin. Karena waktu saya kunjungan ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM itu cuma dikasih sekitar 5 menit untuk foto sampai prakata saja. Jadi nggak mendalam saya lihat. Tapi tadi itu dari sisi nama pembimbing pun sudah bermasalah kan. Masih ingat judulnya apa? Skripsinya. Studi apa bla 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 gitu. Tapi yang paling dominan di situ yang ketahuan sekali ya bermasalah dan nama pembimbingnya itu pembimbing skripsinya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Suemitro. Nah, padahal harusnya pakai U. Diakui oleh Pak Jokowi justru Pak Kasmujo pada saat ngomong itu ya. Pak Kasmujo juga mengaku pembimbing skripsi. Itu pun akhirnya dikoreksi oleh pihak UGM pada saat pertemuan itu bahwa Pak Kasmujo adalah pembimbing akademik kan. Jauh sekali antara pembimbing akademik dan pembimbing skripsi. Ada tanda tangannya lagi ya? Iya. Tidak ada nama Pak Kasmujo baik di lembar pengesahan skripsi maupun di prakata di skripsi tersebut. Drama-drama itu Pak Kasmujo tapi ada orangnya. Saya tidak paham, tapi kayaknya ada menurut pemberitaan. Iya. Tetapi ya itu diakui oleh Wakil Rektor UGM ternyata pembimbing akademik, nggak ada kaitannya dengan skripsi. Ada satu video yang menunjukkan Pak Jokowi menyampaikan bahwa Pak Kasmujo ini adalah pembimbingnya dan mengajak ke panggung. Iya, ke panggung. Menceritakan betapa galaknya. Iya, dan Pak Kasmujo juga mengiyakan. Iya kan? Ternyata tidak sesuai penuturan pihak UGM pembimbing akademik. Tidak ada korelasinya dengan skripsi. Kan semakin something fishy nih Bang. Iya. Ya, tentu nanti di dalam konteks pengadilan, orang-orang yang disebutkan namanya ini termasuk
Prof itu udah nggak ada ya? Prof, apa namanya? Sudah almarhum. Udah nggak ada ya? Sudah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Suemitro. Itu sudah nggak ada ya? Berarti nggak bisa dipanggil sebagai saksi. Tapi siapa yang kira-kira bisa mewakili Prof. Ahmad ini? Ya harusnya Pak Kasmujo harus dihadirkan. Pak Kasmujo masih ada ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan masih ada. Soalnya kan sekarang banyak orang hilang nih, jadi entah hilang entah menghilang gitu ya. Ya kan kita nggak tahu kan, bisa aja tiba-tiba menghilang, susah juga dicari. Ya kemarin juga hilang juga Profesor Ova Emilia kan, Rektor UGM berhalangan hadir. Padahal ini sangat jelas. Itu dianggap menghilang deh. Menghilang dong Bang. Sepenting ini, segenting ini permasalahan harusnya dari keluar dari orang yang paling punya otoritas tertinggi di UGM. Harusnya kan mencerdaskan bangsa ini, kita buka seapanya. Kami punya ahli, kalian punya ahli, kita undang ahli eksternal. Selesai masalah di situ. Fake atau otentik selesai di situ. Karena kita adalah kaum universal, kaum universitas, harus terbuka terhadap kajian ilmiah gitu loh. Mantap sekali nih. Masih ada, mohon maaf nih, saya bukan mau ngomporin, mau memanasi, tapi saya mau tanya, masih ada confidence dengan para penegak hukum di tanah air ini? Dengan gantinya rejim masih ada, meskipun cukup pesimis, tapi dengan gantinya rejim adalah harapan sedikit kepada Pak Prabowo Subianto untuk menempatkan bahwa laboratorium forensik di Bareskrim harus bekerja profesional. Ya. Jadi jangan digiring ke penghasutan, padahal ini murni ilmiah. Makanya saya kembali lagi, kajian ilmiah itu terminologinya adalah fake atau otentik, palsu atau asli. Itu murni kajian ilmiah, banyak jurnal, banyak technical report di situ. Ayo bekerjalah profesional, jangan bekerja di atas tekanan politik atau tekanan apapun. Gitu. Mantap, kembalikan polisi menjadi milik rakyat, Pak Prabowo Subianto. Masih ada harapan. Insya Allah beliau nonton lah. Insya Allah. Iya, Bang. Ya. Bung Rismon, kalau misalnya nanti terbukti, mohon maaf nih ya, palsu, apa aftermath-nya? Apa kira-kira yang terjadi? Saya itu di luar domain saya ya Bang. Di luar domain ya? Dampak hukum tata negaranya segala macam itu saya nggak tahu apa-apa di bidang itu, terus terang. Saya nggak paham apapun, dampak hukumnya, dampak tata negaranya. Tetapi apapun hasil ilmiah harus diterima semua pihak. Ya, kita uji bersama-sama. Ayo, baik Bareskrim, saya, Pak Roy Suryo atau ahli-ahli lain dari universitas, ayo kita bertemu. Gitu aja. Apapun dampaknya nanti, dampak hukumnya, ya kami bukan di bidang hukum, gitu Bang. Jadi Bung Rismon cukup puas dengan terbukti bahwa apa yang dituntut ini, gitu, yang dituntut kan keaslian atau kepalsuannya itu udah selesai. Gitu. Selesai sampai di situ, tugas saya Bang. Jadi tidak ada intention lebih jauh lagi. Nggak ada Bang. Saya kembali lagi menulis dan selesai semua. Aktivitas apa sekarang? Saya menulis buku program, buku tentang sekitar programming, IT dan lainnya gitu ya, tentang bidang saya yang saya kuasai selama saya kuliah di UGM dan di Jepang gitu. Backgroundnya apa? Di Teknik Elektro. Teknik Elektro tahun 94, lulus 98. Wih, tahun 94. 94 masuknya, 98 lulusnya Bang. Berarti di bawah saya. Abang tahu? Saya 90 masuk universitas. Saya masuk ITB dulu. Lulusnya. Tapi dapat beasiswa, saya tinggalin ITB-nya. DO. Anak DO nih. Nah, saya selesai di Bristol University tahun 95. 99 saya udah doktor. Tapi linear Bang ya? Linear, langsung nyambung. Nah, PhD saya di Imperial College di London. Nah, tapi anyway bukan urusan ini. Tapi ya kita sebagai orang-orang akademisi kan paham lah ya di dalam hal melihat satu tatanan proses. Karena kan sebetulnya bukan ijazahnya, tapi proses belajarnya ini, betul kan? Iya. Karena kan keilmuan itu, ya kalau cuma mau dapat ijazah, beli-beli aja lah sekarang lah, gitu kan banyak tuh. Ya mulai dari ijazah yang bisa dijual belikan secara palsu, ataupun juga sebenarnya banyak universitas yang dalam tanda petik gitu ya menawarkan ya udahlah pakai joki aja lu lulus gitu kan banyak sekarang kan. Ada berita Bang, berapa ratus itu perguruan tinggi swasta yang ditutup karena jual beli ijazah. Berarti kan artinya otoritas tertinggi di perguruan tinggi tersebut pun tidak bisa kita jadikan acuan bahwa ijazah itu asli dan itu harus kita pakai. Parameter itu kita pakai ke UGM. Sepanjang UGM mengeluarkan statement yang jauh dari kebenaran ilmiah harus kita tolak walaupun itu alma mater saya yang saya cintai. Iya. Wah, luar biasa ini. Nah, sekarang nanti mau nulis buku tentang ini kalau udah selesai? Ya, kasus Jessica Wongso sudah saya tulis kan. Sudah selesai ya? Iya, bahwa makanya saya ingatkan Pak Listio Sigit Prabowo, jangan lagi manipulasi barang bukti ini dilakukan seperti zaman Pak Tito Karnavian dan Krisnamurti. Mereka memanipulasi barang bukti digital dengan software gratisan bernama eRightShop dan Freemake. Jangan itu lagi. Ya, laboratorium forensik Mabes Polri harus kembali ke kebenaran ilmiah, hanya untuk kebenaran ilmiah. Tetapi kalau itu dilakukan, tunggu nanti rakyat yang akan bereaksi. Iya Bang, karena memang itu sudah saya buktikan di metadatanya mereka menggunakan software itu dan itu dilarang dalam forensik digital. Gitu loh Bang, dan itu sudah saya suarakan terus dan saya laporkan, saya adukan ke Dumas Presisi Polri. Wah, ini 6 kali saya laporkan, saya adukan dan tidak diproses. Saya adukan Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto. Tahan dulu.
Ini bisa jadi satu podcast nanti kita bahas sendiri. Nah, kita janjian lagi. Oke, Bang. Nah, kita balik lagi ke masalah ijazah. Tadi poin saya adalah kalau misalnya katakanlah kasus ini sudah selesai, mau nulis buku tentang ini? Ya, memang saya suka seperti itu tanpa tendensi politik dibilang ada apa kebencian segala macam. Ilmuwan tuh buta. Iya. Buta apa yang dihadapi di permasalahan di tangan, ya dampak apapun ya terserah kalian. Yang pasti ilmuwan akan menegakkan apa itu sesuai dengan yang dipegang selama dia belajar, gitu Bang. Ya kembali lagi nanti ya saya menulis apapun yang saya tergerak Bang, tanpa ada yang nyuruh saya menulis apapun ya saya tulis sesuai dengan apa yang saya minati. Sekarang belum ada kisi-kisi gitu buat apa namanya kerangka tulisannya untuk buku dan lain-lain. Sudah ada Bang, terutama tentang ini kita akan buktikan dan kita akan susun secara ilmiah kajiannya. Ya semoga mudah-mudahan semuanya bisa terbuka ya. Saya sangat apresiasi sekali nih upaya-upaya seperti ini karena bagaimanapun juga di Indonesia ini yang benar harus jadi benar gitu ya. Jangan yang benar itu selalu dikalahkan oleh ketidakbenaran gitu. Itu yang apa namanya? Jadi yang benar itu tidak bisa disalahkan, tapi bisa dikalahkan. Itu yang jadi persoalan. Baiklah Bung Rismond, ini luar biasa nih. Enak sekali nih ngobrolnya dan kita. Berarti nanti kita podcast lagi tentang iya dong. Berani Bang ya? Berani lah. Loh kan kita ini kan di dalam konteks apa namanya memberikan wawasan, pencerahan dan keterbukaan informasi. Karena kan bagaimanapun juga rakyat ataupun masyarakat itu juga perlu tahu gitu apa yang istilahnya terjadi di tatanan basis para penyelenggara negara ini karena mereka kan membayar pajak. Bagaimanapun juga mereka harus tahu pajaknya dipakai untuk apa. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada beberapa kata-kata yang ingin disampaikan kepada audiensnya PSD Voke, silakan. Kepada Pak Prabowo Subianto saja, Pak, tempatkan polisi itu untuk rakyat. Bukan untuk kepentingan pesanan atau lainnya. Sudahlah cukup. Satu dekade kemarin cukuplah kegelapan, era kegelapan. Harusnya Bapak menjadi harapan untuk era yang terang, untuk Indonesia terang.